Kembali lagi di channel Easy Math with Kim. Halo semua. Teman-teman kelas 11 yang lagi belajar. Sekarang ini aku video buat tahun 2021, berarti lagi sekolah online ya. Oke, yang nggak online, oke, selamat. Enak sih, enakan offline sih memang. Online atau offline nggak masalah. Karena kali ini aku akan ngajarin kalian detail mungkin ya, sebisa mungkin aku akan ngajarin kalian detail. Jadi kalian itu belajar sing enak gitu, sing gampang ya. Kali ini aku akan lanjutkan materi tentang dinamika rotasi, gitu ya. Jadi kan aku bilang di video part 1-ku kalau dinamika rotasi ini besar, ya, besar. Lebih besar, entah lebih besar cintamu ke dia atau lebih besar ini, ya, lebih besar harapanmu ke dia sampai di PHP atau lebih besar bab ini. Nah, kalian sendiri yang tentukan ya. Oke. Langsung aja ya kita belajar bagian yang selanjutnya. Oke. Jadi di bagian pertama aku sudah menjelaskan tentang torsi. Aku sudah menjelaskan tentang momen inersia. Yang ketiga, sekarang aku menjelaskan tentang hukum Newton tentang gerak rotasi. Oke, ya. Nah, jadi gerak ini nanti akan dibagi menjadi 3 di bab ini, ya. Yang pertama itu disebut gerak translasi. Gerak translasi. Oke, ya. Gerak translasi itu gimana? Gerak yang dia lurus aja. Ya, jadi pindahnya itu lurus. Oke, jadi anggapannya apa ya? Misalnya kamu menarik suatu kotak gitu, suatu balok itu kamu tarik seret, dia pindah tempat kan? Namanya itu gerak translasi. Yang kedua adalah gerak rotasi. Ya. Yang kedua adalah gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak berputar di tempat. Contohnya pasangin. Ya. Contohnya biang lala, komedi putar dan lain sebagainya, dia berputar di tempat. Bolpen yang kamu putar di tanganmu, kamu putar-putar, nah, itu juga gerak rotasi. Yang ketiga adalah menggelinding, ya. Kita sebut dengan gerak menggelinding. Oh, by the way, kalau rotasi dia hanya di tempat ya, dia tidak berubah tempat. Gerak menggelinding. Ya. Gerak menggelinding ini gerak berpindah tempat, translasi secara rotasi. Contohnya ban mobil. Loh, Bro Tom, kok dulu kelas 10 di dinamika Newton hukum translasi kok dibilang mobil ya? Nah, mobil atau semua alat gerak itu hanya diasumsikan seperti kotak, terus didorong paksa. Ngerti? Ya, didorong paksa. Nah, kalau kamu mau contoh, ya kalau mau contoh, misalnya kamu seorang Superman. Wede, cocok kan suka jadi Superman ya. Ototnya gede. Apalagi yang gede ayo. Huruf S-nya gede kan gitu ya toh. Nah, anggapannya sekarang mobilnya kamu handbrake gitu ya. Terus kamu dorong pakai kekuatan Supermanmu. Dia bisa bergerak, betul. Tapi kan rodanya nggak putar. Gitu ya. Ah, di kelas 10 dulu dianggap seperti itu, guys. Loh, nyatanya iya enggak? Ya enggak dong. Nah, ini yang disebut dengan gerak menggelinding. Yaitu gerak translasi, pindah tempat, tapi secara muter, secara rotasi. Jadi kamu apa ya? Ferry wheel, apa itu? Biang lala itu anggapannya ya ini agak jahat titik ini, guys. Lepas gitu kan, terus dia menggelinding. Nah, kayak gitulah kira-kira. Oke ya? Nah, di kelas 10 tentang gerak translasi, kalian sudah tahu persamaan yang dipakai adalah sigma F sama dengan M dikali A. Oke? Di gerak rotasi, kalian juga sudah tahu, tadi aku ajarin di video yang pertama, bahwa
F pada gerak rotasi terkonvert menjadi tau alias torsi. Ya, terkonvert menjadi tau alias torsi. Dan M, massa yang berrotasi disebut momen inersia I. Dan A, percepatan linear berubah menjadi alfa percepatan sudut. Loh, berarti kalau gerak menggelinding bagaimana? Oh, kalau gerak menggelinding berarti dia sigma F berlaku sigma F sama dengan M dikali A, sekaligus berlaku sigma F sama dengan kok sigma F guys, sigma tau ya, tahu gitu, tahu ya guys, TAU ya atau TAO tau terserah guys, bukan tahu ya, bukan tahu, aduh besok banget ya, jangan gitu ya. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Oke ya, jadi hanya ini saja memangnya. Sekarang kita lanjutkan ke soal. Oke, langsung aku kasih contoh 2 soal ya. Nanti sama yang satu yang 3 ya. 2 soal dulu lah. Contoh soal. Oke. Nah, gini. Misalnya ini ada tembok, guys. Tembok ya. Oke. Tembok dari cintamu. Lah. Oke ya. Terus nah, ini di sini aku punya sebuah katrol. Oke. Nah, ini. Katrol ini aku gini ya. Katrol ini aku gantungkan ya. Gantungkan ya biar kelihatan gini deh. Nah, kok jadi seperti duren gitu loh. Oke, ya biar kelihatan gini guys. Loh, jadi aneh sih. Aku kasih warna biru ya. Nah, ini. Nih. Nah, gini. Wih, cakep. Ya. Lalu aku kasih tali di sebelah sini. Aku kasih tali. Nih ya. Dan aku kasih tali ke sana. Oke, ya. Nah, lalu aku gantungin sebuah beban. Oke, aku gantungin sebuah beban ya. Misalnya bebannya aku kasih nama A dan B. Oke, mari kita cari tahu ya. Diketahui bahwa massa benda A adalah 3 kg. Ya, dan massa benda B adalah 2 kg. Dihubungkan dengan sebuah katrol. Oh, ini kita beri nama massa katrol gitu ya. Mau dikasih nama K saja boleh. Massa katrol adalah 10 kg dengan jari-jari katrol diketahui adalah 10 cm. Maka pertanyaannya adalah hitung percepatan benda dan tegangan tali. Oke, hitung percepatan benda dan tegangan tali. Nah, ini seperti soal yang di kelas 10 dulu. Jadi nanti kalau kalian belajar UN gitu ya, kalian UN fisika atau ujian sekolah fisika, kalian harus bisa membedakan ini itu pelajaran kelas 10 atau ini pelajaran kelas 11. Bedanya di mana? Diketahui massa katrolnya, guys. Ya. Diketahui massa katrol. Oke. Nah, jadi ini. Bila diketahui massa katrol, artinya T tiap tali berbeda. Ya,
Kalau dulu di kelas 10, masa katrolnya tidak diketahui, guys. Oke? Ya. Nah, kalau masa katrol tidak diketahui, itu dianggap, ya ini agak susah sih jelasinnya. Dianggap talinya ini cuma lewat gitu loh, guys. Seret gitu loh. Cuman lewat aja. Katrolnya nggak bergerak. Padahal coba kalian cari di sumur-sumur ya. Untuk yang kota besar agak susah sih cari sumur ya. Coba kalian cari di sumur-sumur atau kalian cari siapapun lah, misalnya pekerja konstruksi gitu ya, yang pakai katrol gitu ya. Nggak usah datang ke apartemen yang gede-gede guys, nggak usah, yang kecil-kecil aja yang pakai katrol ya. Nah coba kalian perhatikan katrolnya. Itu katrolnya pasti ikutan puter guys. Ya, ke sana atau ke sana. Ya gitu ya. Jadi dia muter gini. Oke. Nah, sedangkan di kelas 10 itu nggak dianggap muter gitu loh. Karena masa katrolnya tidak diketahui. Ngerti ya? Oke. Jadi sekarang pada kenyataannya itu katrolnya itu berputar sebenarnya gitu loh. Jadi kelas 10 itu sebenarnya hanya penyederhanaan saja. Ini yang kompleksnya sekarang. Oke? Nah, T-nya tiap kali berbeda. Oke, jadi karena kita itu tentang gaya materi ini, kita ya harus mengikuti aturan kelas 10 dulu yang tentang gaya. Loh, diapain? Digambar gaya-gayanya. Oke, yang pertama, ya, yang pertama, gaya berat. Gaya berat itu digambar dari tengah-tengah ke bawah, guys. Ya, kita beri nama W kecil a ya. W dari kata weight, 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 weight. Oke, weight berat guys, massa guys. Oke, nah, lalu di sini kita beri tanda bolak-balik untuk T. Ayo, apa yang tahu T? T itu tension guys. Tegangan tali kita bilang A. Ya. Nah, lalu di sini kita gambarkan tegangan tali juga ya. Oke, karena setiap tali itu pasti punya tegangan guys. Tegangan ya guys, bukan menegang ya. Beda, tegangan. Oke. TB. Ya. Terus benda B juga akan punya namanya WB. WB. Oke. Nah, sebenarnya ada satu gaya lagi yang tersembunyi. Sebenarnya ini tidak penting. Kamu akan tak kasih tahu nanti kenapa kok tidak penting ya. Tapi untuk sekarang aku gambarin dulu. Apa itu gaya berat katrol? Dari tengah-tengah menuju bawah. Oke? Dari tengah-tengah menuju bawah, aku beri nama WK. W katrol. Sudah? Sekarang kita lihat guys. Dia itu akan bergerak bagaimana sih? Nah, karena A masanya lebih besar daripada B, gitu ya. Karena A masanya lebih besar daripada B, dia akan ngikut A dong. Gitu ya. Maka inilah arah geraknya. Nah, elek guys. Oke. Maka ini bergerak ke atas. Ya. Ini akan bergerak seperti ini. Oke. Yang ini akan bergerak ke bawah. Ya. Akan bergerak ke bawah. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita harus mengidentifikasi. Di sini ada 3 benda yang bergerak. Ada 3 benda yang bergerak. Ya. Nah, ini aku tulisin pelan-pelan. Sekarang aku mau lihat benda A. Benda A. Maka aku hanya akan berfokus pada gaya yang bekerja pada benda A. Kok ini ya? Ya, aku hanya berfokus pada benda yang bekerja pada benda A. Ini aku sedang ngajarin kalian pelan-pelan.
Nanti nih contoh soal berikutnya akan tak gasno yang cepat cara nulisnya gimana. Oke, ini aku ngajarin yang pelan-pelan. Benda A. Sekarang kalian lihat guys, benda A berpindah tempat nggak? Iya berpindah tempat. Caranya gimana? Muter atau lurus aja? Ya kan hanya turun aja kan? Berarti lurus aja guys. Berarti benda A itu translasi. Translasi. Tok. TOK tok saja. Ya. Translasi. Nah, sekarang kalian lihat translasi itu persamaannya apa guys? Oh, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita harus review ke kelas 10. Apa review kelas 10-nya? Kalau gaya searah dengan gerak, tandanya positif, tanda positif. Kalau berlawanan arah gerak, ya, arah gerak, tandanya negatif. Oke, ini sudah kesepakatan kelas 10. Nah, sekarang benda A-mu itu bergerak kemana, guys? Ke bawah ya. Berarti sigma F-nya, WA-nya positif, karena searah dengan arah gerak ke bawah, TA-nya negatif karena berlawanan dengan arah gerak dia ke atas, guys. M-nya berapa? 3 kilo. Kita kalikan dengan A. WA berapa? W itu M kali G, berarti 30 min TA sama dengan 3A. Lalu kita buat menjadi TA sama dengan, berarti 30 min 3A sama dengan TA. Oke ya. Nah, yang kedua, ya, aku akan lihat benda B. Ya. Nanti katrol juga akan aku lihat guys, tapi aku tulisin di sebelah sana nanti karena paling beda. Ya, benda A dan benda B sudah seperti di kelas 10, jadi aku tulis sempit-sempit biar nggak bingung. Oke, benda B. Nah, kalau aku nyebut benda B, maka aku menggambar semua gaya yang menyentuh benda B. Kalau nggak menyentuh ya jangan diperhitungkan ya. Oke, ya. Kalau dia nggak menyentuh hatimu ya jangan diperhitungkan gitu loh guys. Lanjut, apa sih? Ya. Sigma F sama dengan M dikali A. T-nya positif. Kenapa? Karena TB ke arah atas. Kan benda B-nya ke arah atas. Tuh lihat. Arah gerak ke atas ya. Minus. WB-nya negatif karena WB-nya ke bawah. Dia melawan dengan arah gerak. Sama dengan M-nya 2 dikalikan dengan A. Oke? Maka TB minus 20 sama dengan 2A. Maka TB sama dengan 20 ditambah 2A. Loh, ini dibiarin kayak gini terus, bro. Yes, dibiarin kayak gitu terus. Ya, tunggu nanti kita akan pakai substitution. WCD. Ya. Sudah? Loh, kenapa kok A-nya sama? Nggak dikasih nama A-nya A, nggak dikasih nama A-nya B. Jadi gini, bayangin kamu kalau narik gitu ya. Kamu kalau narik misalnya, bayangin aja kamu narik air dari sumur. Bersyukurlah kalian yang nggak perlu melakukan itu ya. Ya, menarik air dari sumur. Mana mungkin timbanya yang dari bawah, embernya yang dari bawah ke atas itu bisa lebih cepat daripada tangan kalian. Nggak mungkin kan? Emang ada roketnya apa? Oke. Nah, kalau kalian lagi nimba air di sumur, terus apa namanya? Embernya itu lebih cepat daripada kalian, mendingan kalian lepas, kalian lari. Bisa ada apa-apaan itu guys embernya. Apalagi kalau sumurnya tua gitu ya. Wih. Maksudnya ada apa? Gitu. Oh, ada orang di bawah bantu. Ya nggak mungkin toh gitu loh. Nggak ada cerita kayak gitu kan.
Ngerti ya? Jadi percepatannya akan tentu sama, nggak mungkin dia berbeda. Masuk akal ya? Oke. Sekarang yang berikutnya kita akan meninjau katrol. Oke. Aku akan melihat katrol. Nah, katrolnya cuma muter-muter aja kan? Ya. Nah, ini katrol kita ya. Katrol kita kan? Katrol kita. Ini TA gitu kan? Ini TB gitu kan? Ini W katrol. Oke? Dia hanya puter di tempat aja kan? Berarti katrolnya ini mengalami yang namanya rotasi. Oke? Nah, tadi persamaan rotasinya apa? Persamaan rotasinya ini sigma torsi atau sigma tau sama dengan I dikalikan alfa. Oke? Nah, kalian harus melihat lagi pelajaran torsi di videoku yang part pertama ya. Linknya ada di description, nanti diklik aja. Gampang guys, ya. Ingat bahwa gaya yang melalui poros putarnya itu tidak akan menghasilkan torsi. Oke? Loh, katrol ini emang muter di mana? Yo di sini toh. Betul ya? Ini toh poros putarnya ini toh, tompel ini toh. Nah, WK gaya berat katrol melalui poros, berarti ojo dihitung torsi. Oke? Buka part 1 guys kalau bingung. Ya, aku kasih contoh itu di pegangan pintu. Aku kasih contoh. Gitu ya. Tidak usah dihitung torsinya karena dia melalui poros ya. Nanti kalian ngerjain lama-lama kalian akan ngerti bahwa W katrol gitu ya, nggak perlu digambar. Kenapa? Nggak penting, nggak menghasilkan torsi kok. Oke, lanjut. Berarti sekarang gayanya hanya tinggal TA dan TB. Gitu ya. Hanya tinggal TA dan TB. Nah, sekarang lihat guys. Kan katrolnya puternya begini ya. Berarti TA-nya positif, TB-nya negatif. Stop dulu. Torsi di video part 1 aku jelasin apa rumusnya torsi. Tuh, 2, 3. Ya, yang menjawab gaya kali lengan gaya. Betul. Loh, apa itu toh lengan gaya toh? Apa itu lengan gaya? Ini loh guys. Lengan gaya itu jarak gaya ke poros putarnya secara tegak lurus. Ini loh guys. Ini loh namanya lengan gaya guys. Ngerti gak? Itu loh. Dari sana ke sana itu loh. Oh, tak pakai garis sana. Ini loh guys, namanya lengan gaya. Loh apa itu? Jari-jari toh. Berarti TA kita kalikan dengan R. Ya, jari-jari ya. Kita kurangi dengan TB yang kita kalikan dengan R. Loh kenapa? TB-nya nggak searah dengan arah geraknya. Tuh lihat tuh melawan kan dia. Loh kok bingung? Ya wis gini caranya. Ini kan muter. Loh ketemu kan? Ketemu serot, lurus saya serot. Loh podo sama. Nah sekarang tapi kalau muter gini, loh nggak sama, berarti minus. Ya, ngerti ya? Berarti minus. Loh, Bro Tom nggak pakai yang searah dan berlawanan. Enggak. Kenapa? Karena di sini sistemnya sudah ditentukan. Harus gitu arah geraknya. Itu. Jadi semuanya bisa sepakat guys, arah geraknya begitu. Jadi kalau searah ya positif, kalau berlawanan arah ya negatif gitu loh. Ya. Oke, I-nya. Nah, I-nya juga kalian harus lihat di warna merah. I-nya harus kalian lihat juga di videoku di part pertama. Bahwa ini merupakan silinder pejal. Ya, katrol ini merupakan silinder pejal. I-nya setengah dikalikan M dikalikan R kuadrat. Loh, alfanya gimana? Kalau alfa agak susah ini ingat-ingatnya guys.
Ya, entah lebih gampang ingat-ingat mantan atau ingat-ingat ini. Weh, ingat-ingat kenangan manis. Wah, dulu. Waktu zamanku SMA itu, guys, lagunya Samson itu, guys. Kenangan terindah kalau nggak salah. Wah, itu langsung kalau denger itu berbes mili, bro. Lanjut. Ya, ini fisika. Oke. Loh, alfanya diisi berapa? Ya, kita harus ingat-ingat lagi pelajaran gerak melingkar di kelas 10 dulu. Yaitu A dibagi dengan R. Sudah? Nah, tipsnya guys, R ini tidak perlu dimasukkan. Ya, R ini bisa kalian coret. Ini sama ini kalian coret. Ini sama ini kalian coret. Udah? Sekarang TA dan TB-nya inputin, guys. TA 30 min 3A. 30 min 3A. Dikurangi TB. Berarti minus 20 minus 2A. Sama dengan setengah dikali masa katrolnya 10, A-nya kita tidak tahu. Coret-coret 5. Ini kok tempatnya agak cukup ya guys ya. Oke, sebentar ya. Aku buat supaya kalian nggak bingung. Nih, aku berusaha cukupin tempatnya. Hihi. Ya. Berarti guys, 10 minus 5A sama dengan 5A. 10 sama dengan 10A, berarti A-nya 1 meter per second kuadrat. Dapat deh percepatan benda. Sudah? Ya. Sekarang untuk TA, kita masukkan ini ke sini. Berarti 30 minus 3 sama dengan TA. Berarti TA-nya sama dengan 27 Newton. Nah, itu namanya tegangan tali, guys. Berarti jawabnya tegangan tali benda A adalah 27 Newton. Ya. TB-nya ya kita isi, guys. Ya, kita isi. Dari sini masuk, guys. Sini masukin ke sini. Ya. Berarti TB-nya sama dengan 22 Newton. Oke? Ya, mungkin masih kurang paham. Aku kasih satu contoh lagi. Ya, aku kasih contoh lagi. Cuman sekarang aku akan lebih cepat nulisnya ya. Aku akan lebih cepat nulisnya. Oke. Contoh soal lagi. Ya, jadi supaya kalian lebih paham gitu loh. Ya, contoh soal lagi ya. Nih. Misalkan saja aku punya sebuah meja. Oke. Lalu di meja ini aku gambarkan ada sebuah ya. Aku ada sebuah katrol. Ya. Ini katrolnya. Oke? Nah, lalu dari katrol ini aku kasih benda di sebelah sini dan di sebelah sana. Oke ya. Benda di sebelah sini dan di sebelah sana. Oke? Nah, ini bendanya aku taruh sini. Ini bendanya aku taruh di sana. Ya. Loh, itu lebih besar, Bang. Ya, itu anu aja, guys. Ya. Itu apa namanya? Contoh aja gitu loh. Ya, contoh aja lah. Kalian jangan terlalu fokus ke besarnya gitu loh. Ya, besar apa? Fokus ke besar-besar yang lain aja, guys, gitu loh. Besar nilainya, besar pahalanya kan gitu ya. Oke? Lalu ini namanya benda A, ini namanya benda B. Yuk, kita tulis ya. Massa A adalah 4 kilo.
Oke. Oh, ternyata permukaan ini adalah kasar. Ya. Permukaan kasar dengan μk-nya adalah 1/4. Oke, ini di kelas 10 tentang hukum Newton 1/4. Lalu diketahui bahwa benda B, massa B adalah 6 kg. Dengan massa katrolnya adalah 10 kg dan berjari-jarinya 10 cm. Ya, kebanyakan jari-jari ini nggak kepake kok guys, kecoret kok. Hanya kayak buat jebakan aja guys kadang-kadang itu. Oke, yuk kita gambarkan gayanya. Ayo yang ingat-ingat kelas 10 lagi yuk. Di sini W. Di sini W. Di sini normal. Di sini gaya gesek, betul? Betul ya? Oke. Lalu jadi ini W benda B, ini W benda A. Ya. Oke, W benda A. Benda A. Ini adalah normal benda A dan ini adalah gaya gesek kinetis untuk benda A. Loh, kok bisa arahnya ke kiri? Iya, jelas kan ini arah bendanya ke kanan ini, mengikuti benda B ini. Loh, kok bisa ngikutin? Ya kita harus membandingkan antara WB dengan F gesek. F gesek rumusnya apa? μk 1/4 dikali normal. Normalnya kan 40 sama dengan W benda. Ya, berarti gaya geseknya 10. 60 lawan 10, menang 60 berarti dia akan ke kanan. Loh, nggak mungkin ke kiri ta? Nah, kamu kalau ke kiri, lari yo guys. Waduh, kamu digangguin makhluk halus, makhluk goib guys. Nggak mungkin dong, gitu ya. Kita naruh benda seperti ini tiba-tiba ke kiri, nggak ada gayanya, nggak ada apanya. Loh itu gaya geseknya ke kiri. Nah, gaya gesek kan untuk menahan guys, bukan nyebabnya dia geser ke kiri loh. Waduh, kalau seperti itu semua benda-benda geser ke kiri semua, serem dong. Oke ya. Nah, lalu di sini ada namanya TB, di sini ini ada namanya TA. Ingat ya, gambar tegangan tali, tension, itu terbolak-balik. T itu bukan tegangan loh ya, tension ya. Sing nomornya bukan kita, bro. Jadi ngikut aja. Oke? Ya. Ya. Maka pertanyaannya sama, yaitu hitung percepatan benda dan gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Ya, oke. Langsung saja aku melihat benda A ya. Benda A. Nah, bagi kalian yang mau coba dulu silahkan di pause dulu sekarang. Oke? Sekarang di pause dulu, nanti kalau sudah dapat kalian bisa buka, bisa cocokin sama aku. Ya? Nah, yang malas kerjain nggak apa-apa. Ayo ikut sama aku. Tapi ya sama dibatin-batin gitu loh. Ngerti Kak? Jangan perasaan cinta aja yang dibatin gini ya dibatin juga gitu loh ya. Lanjut. Oh, pose. Benda A. Benda A itu kan translasi, maka sigma F sama dengan M dikalikan A. Gitu ya. Kita harus tahu dulu bahwa dia arah geraknya begini. Oke, ini adalah arah gerak. Sehingga TA-nya positif minus F gesek kinetis A-nya. Loh, WA sama NA nggak ikut, tidak ikut guys, karena menurut benda A dia itu kan bergerak ke kiri ke kanan. Bahasa kerennya dia itu bergerak menurut sumbu X. WD keren. Sehingga hanya gaya-gaya di sumbu X yang ikut. Kalau sumbu Y enggak ya.
sama dengan M-nya berapa? M-nya 4 kita kalikan A. TA min gaya geseknya berapa guys? 1/4 dikali 40 sama dengan 4A. Coret-coret 10 gitu ya. Maka TA sama dengan 10 ditambah 4A. Itu benda A. Sekarang benda B. Benda B. Benda B translasi juga, maka aku akan pakai sigma F sama dengan M kita kalikan dengan A. WB aku kurangi dengan TB. Ya. Loh, WB-nya kali ini kok ikut, TB-nya kok ikut? Iya. Karena benda B itu kan hanya naik turun kan bisanya. Dia nggak bisa ke kiri ke kanan. Loh, ini ada angin. Waduh, jangan ngomong gitu guys. Ceritain di sini kalau angin. Loh, nek ditiup, waduh, jangan ngomong ngono guys. Gak mari-mari gitu loh. Ya, lilin ditiup aja belum tentu padam. Ini ditiup. Wah, kacau. Nek anak soal ngono wis kumpulno guys. Gak usah dikerjain. Gak iso, susah, bro. Nah, ya, oke. Lanjut ya. Sama dengan M-nya adalah 6 dikalikan dengan A. WB 60 minus TB sama dengan 6A. Ya, berarti TB sama dengan 60 minus 6A. Terakhir, aku akan melihat katrol. Ya, karena katrol berotasi saja, maka dia menggunakan sigma tau, sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Loh, sigma torsinya apa? TB-nya positif karena searah dengan arah gerak dikali R lengan gayanya. Ya, jadi sekali lagi ini loh lengan gaya dari poros ini ke sini. Ini namanya lengan gaya. Minus TA karena dia tidak searah dengan gerak dikali R sama dengan I. Wah, apa itu I? Katrol termasuk silinder pejal sehingga I-nya setengah MR kuadrat. Alfa bisa diubah jadi A per R. Kita coret ini dan ini kita coret dengan ini. TB masukin guys. Nah, jangan masukin yang lainnya. TB ya TB. Minus TA. Berarti minus 10 minus 4A sama dengan setengah dikali M-nya kita masukkan 10A. Oke. 50 minus 10A sama dengan 5A. Wah, ini bikin jelek nih angkanya nih. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Berarti 50 sama dengan 15A, maka A-nya adalah 50 per 15 ya. Atau kalau kita bagi 5, 10 per 3 meter per second kuadrat. Oh, by the way tadi A kata kasih wis. Untung ciamik dewo dadak. Sudah? Nah, untuk TA-nya ya kembalikan, guys. Masukin aja gitu loh, balik ke TA sini ya. Berarti TA sama dengan 10 ditambah 40 per 3. Berarti 70 per 3 Newton. Kalau TB-nya, ya berarti TB sama dengan 60 minus 20 sama dengan 40 Newton. Sing iki kebetulan api. Selesai. Paham ya? Gampang sekali kan? Ya, gampang sekali kan guys? Oke? Ya, jadi materi bagian tentang hukum Newton tentang gerak dinamo. Ngomong apa? Tentang gerak rotasi aku anggap selesai. Sekarang kita masuk ke gerak menggelinding. Ini adalah bagian keempat. Masih kurang 2 lagi, guys. Nanti di part 3 ya videoku berikutnya ya.
sengaja aku part-part gini biar nggak pusing guys, biar nggak meledak gitu loh. Ya, jadi kalian bisa ikutin gurunya. Nanti guru kalian kalau masih sampai sini, ya kalian nontonnya sini aja. Nanti guru kalian kalau sudah masuk yang berikutnya, kalian buka yang part 3 berikutnya. Gitu loh, ya. Supaya nggak pusing kalian belajar semua jadi satu. Aduh, mendingin ngingetin nama cowok atau cewek ganteng toh, timbang ngingetin fisika toh. Loh ya enggak. Lanjut ya. Part yang ketiga adalah part yang keempat adalah gerak menggelinding. Gerak menggelinding. Ya. Jadi menggelinding itu dia berputar, pindah tempat dan berputar gitu loh. Oke. Gerak menggelinding. Nah, menggelinding ini ada 2 jenis, guys, yaitu menggelinding dengan selip dan tanpa selip. Ya. Ya, slip itu kalau dengan slip itu artinya justru dia berotasi aja, dia hanya muter di tempat. Ya. Bagi kalian cowok-cowok pasti tahulah istilah slip. Oke, motor kalau kalian misalnya masukkan ke lumpur, ayo coba itu digas, pasti nggak bisa jalan. Ya, pasti itu istilahnya slip. Jadi dia berputar terus di tempat, dia nggak bisa maju. Kenapa kok bisa slip? Karena licin. Ya, ayo yang naik motor, ada oli di tengah jalan, ojo mbok jalani rek, wis tahu oli mbok jalani. Yang terjadi kalian akan jatuh loh. Kenapa? Karena dia tidak bisa maju ke depan karena licin. Berarti ya? Karena licin. Oke? Nah, di fisika yang kita hitung nanti adalah menggelinding yang tanpa selip. Ya. Ketika dikatakan menggelinding tanpa selip, ingat ya, ingat sampean, ingat ya, ingat. Pasti ada gaya gesek. Ya. Pasti. Karena kalau tidak ada gaya gesek, contohnya akibat oli tadi, akibat lumpur tadi, maka tidak akan ada ceritanya menggelinding tanpa slip. Pasti slip. Oke? Nah, kita kasih soal ya. Contoh soal. Contoh soal. Oke? Ya. Nih, aku punya permukaan nih, guys. Oke. Lalu aku punya sebuah bola pejal ya kali ini ya. Oke. Tulisin ya. Bola pejal bermasa 5 kg. Oke. 5 kg. Dari tengah-tengahnya aku tarik dia dengan gaya F sebesar 14 Newton. Ya. Akhirnya bola ini menggelinding tanpa slip. Oke? Menggelinding tanpa slip. Pertanyaannya, percepatannya berapa? Ya berapa? Oke? Ketika dia dikatakan menggelinding tanpa selip, berarti ada gaya gesek. Nah, kalau guru kalian baik, ya, by the way, kalau guru kalian jahat, enggak bilang guru kalian jahat, enggak bilang guru kalian jahat. Guru kalian ingin menantang kalian, boleh serem posko, gitu ya. Kalau guru kalian ingin menantang kalian, maka dia akan ngasih soal begini saja, udah selesai. Padahal di sini ada jebakan. Loh, jebakannya apa?
Tanpa selip itu hanya timbul karena adanya gaya gesek. Dengan kata lain, ini seharusnya kasar. Ini seharusnya kasar. Nah, seharusnya itu kasar. Ya, kasar. Nah, harusnya kasar. Ya kan? Biasanya dulu kalau kelas 10, kalau kasar dikasih tahu. Nah, di sini enggak dikasih tahu, guys, kasarnya. Oke? Yang kedua, kalian harus tahu juga bahwa akan timbul gaya gesek ke arah sana. Oke? Yang kita beri nama F kinetis. Duh, kenapa kok ke arah sana? Nah, ingat ya. Gaya gesek selalu nih. Gaya gesek selalu arah gaya gesek lagi ini kan pas ya, enak bosku. Arah gaya gesek selalu melawan kalau lulus bahasa Indonesia ini melawan arah gerak benda. Ya, selalu. Oke. Yuk, mari. Tadi aku katakan dia di depan aku sudah catatkan. Kalau tertulis menggelinding, wah ini ya. Kalau tertulis menggelinding, maka akan berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Oke. Dan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Oke. Yuk, sekarang kita isi sigma F-nya. Kita lihat F. Ya. Bendanya kan pasti arah geraknya ke sana, betul? Dia pindah tempat kan arah gerak. Dengan berputar arahnya seperti ini, betul nggak? Oke. Ya, dengan berputar arahnya seperti ini. Ya. Jadi dia pindah tempatnya ke kanan, tapi dengan cara berputar seperti itu. Masuk ya? Masuk dong. Lanjut. Ya. Maka sigma F-nya apa? Sigma F-nya F yang ke kanan bernilai positif dikurangi dengan gaya gesek kinetis yang ke kiri bernilai negatif. Masanya berapa? Kita masukkan 5A. F-nya berapa? 14 kita kurangi FK sama dengan 5A. Maka FK sama dengan 14 minus 5A. Loh, Bang Thomas, ini kira-kira nanti jadi substitusi lagi? Iya, betul, bro. Akan jadi substitusi lagi. Oke? Nah, sigma torsi sekarang. Kita lihat di sini ada dua jenis gaya, yaitu F dan FK. F tidak perlu kita masukkan di sigma torsi. Kenapa? Karena dia melalui poros putarnya. Loh bro, setiap F nggak usah dimasuk nota. Oh, belum tentu loh ya, bukan seperti itu ya. Itu cepet yang, wih, ngawur banget cepetnya. Enggak bro, enggak gitu. Salah. Nah kalau F-nya dia letaknya beda, ya bisa masuk. Nah, kasih contoh ya, misalnya F-nya aku letakkan di sini. Masuk ini bro. Kenapa? Karena kalau diperpanjang, dia tidak melalui porosnya. Ya. Nah, kalau gini kan diperpanjang dia melalui porosnya. Ceritanya tadi di tengah-tengah kok. Berarti dia tidak masuk. Ya. Yang masuk FK. Lah, ayo nilainya plus atau min? Nilainya adalah positif. Loh kok bisa? Nih. Arah geraknya kalau seperti ini terus ketemu kan dengan FK. Loh, ketemu. Berarti ya. Ketemu. Lengan gayanya berapa? Ini kan namanya lengan gaya, bro.
Dari sini ke sini kan namanya lengan gaya. Berapa itu? Jari-jari. Dikali I. Nah, bola pejal I-nya berapa? Kalian harus lihat di videoku yang part 1. 2/5 mr kuadrat. Alfa itu A per R. Ya. Berarti aku coret. Sret, 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 sret. Sekarang FK-nya aku masukkan. 14 minus 5A sama dengan 2/5. Aku kalikan 5, aku kalikan A. Coret, coret. 14 sama dengan 7A, berarti A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Gampang kan, bro? Sis? Ngap? Gampang kan? Ngerti ya? Oke, mungkin dari sini kalian mendapatkan suatu kesimpulan. Wede, mendapat pencerahan. Mendapat ilham gitu ya, kalau dia bukan milikku. Bukan itu ya. Lanjut. Ternyata di sigma F, FK bertanda min. Oke. Tetapi kalau di sigma torsi, FK-nya bertanda plus. Ya. Loh kenapa? Iya, karena gaya geseklah yang menyebabkan benda itu menggelinding tanpa slip. Ya, menggelinding tanpa slip. Aspal itu dibuat sebegitu rupa, kan ada gaya geseknya, supaya ban dari kendaraan kalian itu bisa muter maju. Bayangin kalau nggak ada, ya nggak bisa dong. Oke? Paham ya? Ngerti ya guys ya? Ya. Oke. Materinya masih belum selesai. Sabar. Memang materinya besar. Besar memang. Ya. Besar. Mau tak bilang seberapa besar cintamu sama materi ini, nggak jadi. Itu tadi sudah joke di depan. Nanti jadi jayus dong. Oke, lanjut ya. Materinya memang besar. Kalian harus sabar. Oke. Masih ada bagian yang ketiga, gitu ya, part yang ketiga, itu adalah bagian terakhir beserta contoh soal lengkapnya dari awal sampai akhir. Akan aku bahas di sana. Ya. Jadi stay tune terus di channel ini, subscribe channelku ini, gitu ya. Aku akan ngajarin kalian, nolong kalian supaya kalian ngerti fisika. Apalagi bagian online, kasihan banget. Ya, kalian ngerti fisika. Subscribe. Kalau aku ada yang salah ngitung, komen ya di bawah ya. Oke, komen. Nanti aku benerin, aku juga manusia, mungkin ya salah gitu loh. Ya, di-share guys ke teman-temannya. Ayo belajar sama-sama guys. Kalau suka ya dijempol dong ya. Oke? Kita terkonek lewat fisika. WD. Ya, teman-teman kelas 11 yang lain aku juga bahas mat peminatan, mat umum, kimia aku bahas. Kalian buka playlistku ya. Di-like semua lah. Oke, kalau suka. Ya. Ko Thomas pamit dulu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.